Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVDK. Yap, seperti biasa kita akan membahas tentang episode Ultimate Atlantis. Yang kali ini kita akan membahas tentang episode ke-16 yang berjudul Cahaya Kengerian. Dan merasa gak sih kalau untuk episode kali ini benar-benar merasa dejavu banget, yang dimana pada episode 16 itu menampilkan monster yang pernah muncul di serial Ultraman Blazar sebelumnya, yang kali ini Bogusen, yang sama-sama muncul di episode 16. Ya agak bener gimana ya, tapi kayak bener-bener dejavu banget nih, soalnya muncul di episode yang sama gitu meskipun beda serial. Jadi lanjut pada episode sebelumnya itu, benar saja bahwa kekuatan ekornya The Dime itu yang membuka portalnya secara sedikit itu yang mengeluarkan beberapa serpihan teror yang memunculkan monster di universe Blazar. Dan teori yang dikatakan oleh beberapa toko facts yang ada di sosmed itu benar, bahwa Blazar itu kemungkinan muncul di lewat portal tersebut yang secara tidak terduga kebuka oleh ekornya The Dime meskipun sudah tewas di tangannya Ike Galaxy Armor. Jadi pada cerita kali ini juga yang dimana merupakan menjelang akhir pekerjaannya si Shu alias Ishido itu bekerja sebagai kayak supporter untuk tim skipnya, yang dimana akan kembali bekerja di tim JDF. Dan di sini si Yuma masa kesepiannya ya, sebagai rekan kerjanya itu, karena harus merelakan si Shu itu berpisah atau pergi dari kantor tim skip. Tetapi dalam pembicaraan hangat tersebut, di sini mereka menemukan kasus barunya, yang dimana ada salah satu video yang viral pada saat itu, yang dimana beberapa orang ketakutan tanpa sebab, yang pada akhirnya meluncurkan tim skip untuk mencari penyebabnya. Hanya saja tidak menemukan apapun, hingga suatu hari yang dimana mereka menemukan salah satu yang mengupload video tersebut yang menjadi viral. Tiba-tiba dia menjadi ketakutan persis seperti di dalam video itu, dan dimana si Yuma bersama Ishido dan Yuppie itu yang mencari investigasi dalam tempat tersebut, tiba-tiba muncul sosok yang dalam keadaan invisible atau tidak tampak gitu, atau bisa dikatakan seperti hantu getayangan, yang dimana menampilkan tangan yang mengeluarkan sinar yang membuat Shu terjebak dalam perangkapnya monster itu. Dan benar saja kalau monster tersebut itu yaitu Mogusen, yang dimana dalam perangkap tersebut si Shu ternyata ketakutan dalam berpisah dengan rekan tim kerjanya di kantor skip. Namun kejadian tersebut tidak berlangsung lama ya, karena Shu pada akhirnya menyadarkan diri dalam waktu yang singkat dengan bantuan orang yang tidak dikenal. Pada akhirnya monster itu pun kabur. Kemudian dalam kantor skip mereka pun membahas tentang kemunculan atau fenomena yang dialami oleh Shu dan juga Yuma dan Yuppie, jadi mana mereka menemukan penyebab bagaimana orang tersebut itu ketakutan karena kemunculan monster tersebut yang bernama Mogusen. Dan dalam pembicaraan tentang monster itu pun persis banget, jadi dimana monster tersebut muncul di kota untuk menakuti para penduduk kota dengan cahayanya. Dan di sini pun si Shu meminta agar mereka waspada terhadap mata mereka dengan cahaya Mogusen di tangannya itu, yang menyebabkan rasa fobia. Ya, karena di kantor skip itu merupakan kantor kayak pada umumnya, mereka pun menggunakan peralatan seadanya. Dan di saat waktu terdesak ginilah
si Yuma berubah menjadi Ultraman Ike untuk menghentikan amukan Mogushin. Hanya saja di sini terjadi permasalahan yang dimana Mogushin itu dalam keadaan tembus gitu, layaknya seperti hantu getayangan. Di sini si Ishido merasa takut akan menghadapi Mogushin, tetapi dengan keberanian yang dimiliki, mereka pun harus bertindak sebagai tim skip yang disertakan Ishido, meskipun tim Jedi itu tidak datang di waktu yang tidak tentu. Dalam pertengahan pun si Ike merasa kesulitan untuk menghadapi Mogushin, apalagi dalam keadaan tidak tampak gitu. Ya pada akhirnya memunculkan sosok misterius yang ternyata si Zangief muncul untuk membantu Ultraman Ike dengan menetralisasi pedang Eye Sword itu untuk bisa menembus atau menyerang Mogushin itu. Di sini team up antara Ike dan Zangief terjadi. Dalam pertarungan tersebut itu cukup seru banget ya, mengingatkan kita di serial Blazer dahulu, yang dimana mengingatkan kolaborasi yang sangat dinantikan, apalagi dalam universe yang berbeda ya, meskipun si Zangief datang di tempat yang berbeda seperti yang aku katakan sebelumnya. Namun dalam pertengahan tiba-tiba si Zangief merasa sakit di dadanya itu, yang tampak yang tidak diketahui apa penyebabnya. Namun di saat terdesak karena serangan Mogushin, disitulah Ike menemukan ide untuk menghadapi Mogushin dengan memantul balik cahaya tersebut dengan memakai Ike Eye Sword itu kembali kepada Mogushin. Namun di sini kita ditampilkan tentang siluet monster yang bakalan muncul di beberapa episode yang akan mendatang, yang merupakan rasa takutnya Mogushin. Ya, di sini kita lihatnya siluet, tapi kita sudah melihatnya lewat opening ya, yang tidak salah lagi kalau itu ada Hellnark yang menjadi monster terkuat untuk dihadapi Ike dan juga Blazer nantinya. Mungkin disertai Zangief kali ya. Ya bisa jadi sih. Singkatnya, dalam pertarungan tersebut dimenangkan oleh Ike yang disertakan Zangief sekalian dalam mengalahkan si Mogushin. Dan dengan gini pertarungan tersebut pada akhirnya berakhir. Di scan terakhir kita diperlihatkan tentang Ishido yang ternyata masih bekerja di kantor skip, yang dimana atasan ternyata berubah pikiran untuk memerintahkan Ishido atau Shu untuk tetap memantau fenomena di hari K-Day itu sampai kasusnya selesai, baru dia pergi dari kantor Escape. Oke, waktu yang cukup panjang untuk Ishido menghabiskan waktu bersama beberapa temannya di kantor Escape, yang ditambah dengan berakhir ceritanya dengan kemunculan Zangief di hadapan Yuma dan Ishido tentang ancaman Hellnark yang mengancam bumi. Dan disinilah Zangief meminta bantuan kepada mereka berdua alias Team Skip. Oke, jadi itu pembahasan pada episode kali ini ya. Wah, ini bener-bener so exciting banget ya, mengingatkan hype-nya di serial Blazer terlebih dahulu. Apalagi yang paling dinantikan itu tentang kemunculan Ultraman Blazer yang katanya muncul di akhir episode 18 dan juga 19. Itu yang sangat kita nantikan. Terutama yang masih menjadi pertanyaan itu, apakah Zangief itu memiliki riwayat penyakit di serial Ultraman Blazer sebelumnya? Gue kurang tahu pasti sih. Tapi kalau teman-teman semuanya tahu apa penyakit yang dialami oleh Zangief, silahkan kalian komen di bawah ini. Karena di next video atau di episode berikutnya akan menampilkan kombinasi Ike dan juga Zangief kembali untuk menghadapi beberapa monster yang pernah tampil di Blazer yang bakalan
comeback di serial Ark pada episode berikutnya. Apalagi dengan kekuatan multi arc-nya, yang dimana kita bisa melihat ada 3 arc di sini dengan armornya masing-masing. Ditambah lagi tentang seperti duel antara Zangief dengan Ark ya. Gue kurang tahu sih ini lagi duel atau berlatih. Gue kurang tahu pasti, karena mengingatkan di episode 17 Ultraman Blazer juga pernah jadi duel antara satu sama lainnya, karena si Zangief dirasuki oleh Niji Kagachi kalau tidak salah ya. Kalau misalkan salah kan kalian komen di bawah ini ya. Dan semoga untuk episode berikutnya itu bakalan lebih seru dari sebelumnya nih, karena pada 1 bulan penuh ini bakalan full kolaborasi antara Ark dengan Blazer. Jadi dinantikan pembahasan berikut di episode berikutnya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya ya sudah nonton video kali ini. Terima kasih, semoga seperti biasa jangan lupa like, comment, dan share video ini, serta jangan lupa subscribe di channel YouTube dan subscribe. Apabila ada kesalahan atau kekurangan serta apa yang gue mengucapkannya pada teman-teman seperti Dokter mohon makan sebesar saya, karena bahwa bukanlah makhluk yang sebenar, dan yang sebenar itu yang sempat cinta Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.